Selamat malam, bersama saya Lanang dari Gontor TV, melaporkan langsung dari Gontor 6. Ujian siswa Kuliatul Mu'allimin Al-Islamiyah yang bertepatan pada Februari telah dimulai. Ujian yang diikuti oleh seluruh santri kelas 6 yang berjumlah kurang lebih 100 siswa dipanitiai oleh para dewan guru. Para siswa kelas 6 belajar dengan giat demi menggapai cita-cita, yakni menjadi alumni Pondok Modern Darussalam Gontor pada tahun 2023. Tim Liputan Gontor TV. Selamat malam hadirin. Saya akan menemani waktu kosong kalian 1 jam ke depan dengan keindahan Pantai Losari. Pantai Losari terkenal dengan keindahannya karena ada masjid terapung dan keindahan laut ketika sore hari. Dan di Pantai Losari terdapat masjid 99 kubah dan patung-patung para pahlawan. Di Pantai Losari juga ada makanan yang khas yang bernama pisang epe yang dilemburi dengan gula merah dan ditemani es Milo. Sampai jumpa, Sadafa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rafatul Mubarak. Saya ingin menyampaikan kepada kalian kegiatan terkini di Pondok Modern Darussalam Gontor Kampus 6 Riyadhatul Mujahidin, yaitu acara folk song. Berikut liputannya. Acara folk song bisa disebut juga dengan acara bernyanyi bersama. Dan acara ini diadakan antar rayon. Dan di acara ini setiap anggota rayon berlomba-lomba untuk menang pada acara folk song tahun ini. Dan acara ini dipanitiai oleh kelas 3 intensif dan kelas 4 Kuliatul Mu'allimin Al-Islamiyah. Saya Rafkatul. Terima kasih. Sampai Jum'ah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa. Saya Zainul Fikri Al-Kamali akan menemani kalian hingga 1 jam ke depan dengan menyuguhkan report. Tunggu. Ulang. Selamat siang pemirsa. Saya Zainul Fikri Al-Kamali akan menemani kalian hingga 1 jam ke depan dengan mereportasikan keindahan alam Makassar. Berikut liputannya. Makassar ialah kota terbesar yang ada di Sulawesi. Makassar terkenal dengan Pantai Losari, Pantai Losari. Ulang. Terakhir. Selamat siang pemirsa. Saya Muhammad Zainul Fikri Al-Kamali akan mereportasikan kepada udah. Ini kemudiannya banyak orang PNT kawan. Mana narasimu? Narasimu belum. Saya Faiz Hanif akan menemani Anda. Selamat pagi pemirsa, saya Faiz Hanif akan menemani Anda selama 1 jam ke depan dengan keindahan bumi Nusantara. Keindahan bumi Nusantara kali ini berasal dari Jawa Tengah, khususnya Candi Borobudur. Candi Borobudur sukses memancarkan keindahannya melalui arsitektur bangunannya dan ornamen yang ikut menghiasinya. Candi Borobudur juga sukses menarik hati wisatawan lokal hingga mancanegara. Menurut data kru RDM News, Candi Borobudur menampung 1.000 lebih wisatawan selama setiap minggunya. Candi Borobudur juga memiliki spot foto yang indah dan instagramable untuk pemuda masa kini yang memancarkan keindahan dataran Magelang. Saya Faiz Hanif, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Sulpan Zodian yang akan menemani Anda 1 jam kemudian. Baiklah, pada kali ini saya akan mengabarkan berita terkini di wilayah Pondok Modern Darussalam Gontor Kampus 6 Riyadhatul Mujahidin, Udahowa, Mowila, Konawe Selatan.
dengan acara yang berjudul Drama Konteks. Drama Konteks ini dipanitiai oleh kelas 5 KMI. Drama Konteks ini mempunyai perjuangan yang sangat keras bagi siswa kelas 5 KMI yang harus bekerja keras, yang harus berjuang dan begadang dan mendirikan panggung drama konteks tersebut. Di drama kontes ini, peserta lomba tersebut diikuti oleh 5 maskan, yaitu maskan tersebut mempunyai masing-masing acting dari cara masing-masing. Di setiap maskan berjuang untuk bisa meraih Piala Dunia, untuk bisa meraih piala atau juara satu umum di drama kontes tersebut. Dan di acara tersebut dihadiri oleh 400 santri dan para asatid dan wakil pengasuh dengan meriah para santri menyaksikan penampilan drama kontes tersebut. Cukup sekian berita terkini yang saya sampaikan. Saya Sulpan Zodiac. Sampai jumpa. Siang pemirsa, saya Muhammad Zainul Fikri Al-Kamali akan menemani kalian hingga 1 jam ke depan dengan mereportasikan keindahan alam di Makassar. Makassar adalah salah satu kota terbesar yang ada di Sulawesi. Makassar terkenal dengan berbagai tempat wisata seperti misalnya Pantai Losari, Benteng Sumbopu, dan masih banyak lagi. Tapi Makassar juga tidak hanya terkenal hanya karena bangunan-bangunannya dan juga tempat wisata yang sangat indah. Tapi Makassar juga terkenal karena budaya dan juga makanannya yang sangat enak. Beberapa suku yang ada di Makassar ialah suku Bugis, Madura, Toraja, dan juga suku Makassar. Dan juga ada beberapa makanan kuliner khas yang sudah terkenal hingga seluruh dunia. Contohnya seperti misalnya ialah barongko, palu basah, coto Makassar, pisang epe, dan pisang hijau. Saya Zainul Fikri Al-Kamali. Sampai jumpa setelah jeda berikut. Hadirin yang berbahagia, marilah kita akhiri acara yang berbahagia ini dengan mengangkat kedua tangan untuk membaca doa yang dibacakan oleh Al-Ustadz. Kepada yang terhormat kami persilahkan. Kamu dapat menghindari kalimat tidak ada MC yang mempersilahkan. Hadirin diharap tenang. Sesaat lagi Presiden Republik Indonesia Haji Joko Widodo dan Menteri Agama Republik Indonesia Al-Ustadz Hidayat Nur Wahid memasuki panggung kenegaraan. Peringatan Dirgahayu Negara Republik Indonesia yang ke-78 di Istana Negara Republik Indonesia, Jakarta, 17 Agustus 2023 dimulai. Dengan khidmatnya, Menteri Agama Republik Indonesia menaiki podium kenegaraan. Sambutan Menteri Agama Republik Indonesia. Kepada yang terhormat kami persilakan. Konten dia. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, saya sebagai pemandu acara pada pagi hari ini. Selamat datang dalam acara pelantikan keorganisasian Kepondok Modernan Darussalam Gontor Kampus 6 Riyadatul Mujahidin. Hadirin dimohon tenang karena acara akan segera dimulai. Pengurus lama dan pengurus baru memasuki balai pertemuan. Sudah?
Dia ulang hadir di halaman 6 Hadirin yang kami muliakan, mengawali acara kita pada malam hari ini, marilah kita bersama mendengar lantunan tilawah Gema Ilahi yang akan dibacakan oleh saudara Zainul. Kepada yang bertugas kami persilahkan. Wah, dia sudah mendapatkan materi kita hari ini. Jadi, Hadirin yang kami hormati, selanjutnya sambutan Ketua Panitia Perlombaan Sepak Bola Antar Kecamatan. Dengan segala hormat kami persilahkan. stop. Nah, you good voice. Suaramu itu powerful. Kekurangannya apa? Ulang. 3, 2, standby. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya sambutan Ketua Panitia Perlombaan Sepak Bola Antar Kecamatan. Dengan segala hormat kami persilahkan. Hadirin yang kami banggakan, mohon perhatian karena acara akan segera dimulai. Puji syukur karena acara family gathering kita pada siang yang cerah ini dihadiri oleh Bapak Kepala Desa. Salam takzim kami kepada Bapak Burhan selaku Kepala Desa. Yang terhormat Bapak Ketua RT 19 Ahmad Naam STHI. Yang terhormat yang terhormat para panitia acara family gathering, peserta para tamu yang kami banggakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang lebih ya. Lagi pemirsa, kembali lagi bersama saya Kinan Nopal dalam acara Gontor TV untuk memberitakan berita-berita teraktual, tajam, dan terpercaya yang telah kami rangkum dalam acara Gontor TV pagi ini. Dan inilah liputannya. MC seperti itu kalau dalam MC adalah MC non formal. Hari ini reportase. Kalau MC kayak barusan itu presenter itu kalau MC namanya MC yang non formal. MC non formal itu MC yang tidak resmi. Oke, terima kasih lah. Silakan. Nabik. Bagian keamanan telah mendapati beberapa anggota tidak ke masjid. Diduga mereka bersembunyi di bagian belakang gedung koperasi pelajar pada pukul 6 sore waktu Indonesia Timur. Diduga para pelaku tidak ke masjid karena tidak memiliki sandal berada di masjid. Kini para pelaku telah ditahan oleh bagian keamanan pusat. Berita selanjutnya, beberapa mahasiswa dari Universitas Mula Warman mengadakan survei terhadap para wisata di kota Samarinda. Tak disangka, ternyata kota yang menyandang gelar kota tepian ini memiliki banyak wisata yang unik dan tak kalah menarik. Anda dapat menikmati sore hari Anda di Teluk Mahakam dengan suguhan pancaran singa jingga dari mentari dan suasana kapal yang hilir mudik dapat memperindah suasana sore hari Anda. Dan jika Anda merapat ke Tenggarong, Anda akan menemukan destinasi yang tak kalah unik dan menarik, yaitu yang dapat Anda nikmati bersama rekan keluarga dan rekan kerja. Berikut laporan dari saya Rajudin melaporkan dari Samarinda. Sekian, terima kasih. Berita tadi mengakhiri acara Gontor TV pagi hari ini. Saya Lutfi Rahman, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.
Berita selanjutnya, telah terjadi pengoboman di kota Surabaya pada Ahad pagi pukul 10.00 waktu Indonesia Barat. Banyak bangunan terbakar dan berjatuhan. Untungnya tidak ada korban jiwa dalam insiden ini. Pelaku dan penyebab pengoboman belum ditemukan. Walaupun begitu, polisi dan para brimob sedang berusaha untuk menangani kasus ini. Saya, Alvin Syahrir, melaporkan ke Gontor TV. Sekian, terima kasih dan sampai jumpa. Asal Kalimantan Timur. Kemudian apa yang akan kau jelaskan? Di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang keberadaan sebuah pulau, pulau atau negara, pulau. Tentang Kepulauan Solomon. Oke, sudah siap lah ya. Nanti ketika muncul gambar, nanti antum langsung jelaskan apa yang terjadi di Kepulauan Solomon. Seperti Anda menjelaskan tadi malam, ingatlah ini bukan presentasi, tapi ini adalah motivasi. Ada yang tahu ini bendera asal mana? Ada yang tahu ini bendera asal mana? Siapa yang tahu? Maluku. Dari banyaknya saya ketemu orang Jawa, kamu paling salah. Jadi ini adalah bendera kebanggaan dari Pulau Solomon. Dengar baik-baik, ini bendera Solomon. Keberadaannya Pulau Solomon itu berada di timur Indonesia yang di Indonesia. Keberadaannya berada di timur Indonesia yang dimana mungkin sebagian dari kita semua belum mengetahui. Karena memang pulau ini terpencil dan kurang terkenal. Lihat bagaimana mereka, terkurangnya mereka, keterpurukannya mereka. Lihat di sini, kita lihat betapa mereka masih menggunakan batu-batu. Tidak jelas. Apa yang dijelaskan? Dari semen lihat. Siapa? Yuk katakan. Motivator berikutnya adalah ini adalah bendera kebanggaan suatu rakyat, yaitu rakyat Kepulauan Solomon. Kepulauan Solomon terdapat di daerah timur Indonesia, sangat terpencil, dan katanya Kepulauan Solomon adalah kepulauan yang paling miskin se-Asia Pasifik. Kita bisa melihat di sini seberapa berkurangnya mereka, tapi dengan semangat mereka bisa membangun danau. Astagfirullah. mereka apa yang saya sampaikan tadi malam. Ya, katakan negara terpisah. Ini adalah negara yang bernama Kepulauan Solomon. Kepulauan Solomon adalah negara yang dicintai oleh rakyat-rakyatnya. Bisa kita lihat di di TV ini. Dia adalah sebelah timur dari bangsa Indonesia. Dan kita bisa lihat juga mereka terpuruk dan amat susah untuk mendapatkan sebuah namanya pangan. Mereka hanya hidup sebatang rumah yang terbuat dari bambu, dan mereka pun hanya bisa berharap dan mereka bermimpi kapan bisa mereka seperti orang-orang seperti kita. Dan negara ini adalah negara termiskin dan amat terpuruk se-Asia Pasifik. Siapa begitu sebenarnya? Apa maksudnya sebenarnya? Ini tadi lagi gambarnya nih. Allah. Pakein lah. Bagian.
Kepulauan Solomon terdapat di bagian timur negara Indonesia. Dan bisa kita lihat di foto ini, banyaknya terjadi banjir di tanah Solomon. Mereka tetap bersabar dan mengerjakan pekerjaan mereka dengan semampunya. Dan di gambar ini kita bisa melihat pakaian-pakaian orang-orang Solomon dan rumah-rumah mereka yang terbuat dari kayu-kayu dan beberapa jerami untuk menjadikan atap mereka. Dan kita bisa melihat di sini baju-baju mereka adalah baju-baju dengan seada-adanya. Ada yang memakai celana tidak memakai baju dan memakai baju yang merobek-robek. Dan rumah mereka sangatlah seada-adanya, tidak memiliki pintu. Dan ada seseorang yang bertanya kepada orang-orang Solomon, apa yang membuat mereka menjadi terpuruk seperti ini? Dan orang Solomon berkata, ada sebuah pohon yang membuat mereka menjadi terpuruk seperti ini. Dan berkumpullah orang-orang Solomon, dan salah satu orang dari orang Solomon mengatakan, dengan izin Allah pohon ini akan roboh. Dan apa adanya, pohon itu pun menjadi roboh dengan izin Allah. Dan pelajaran yang bisa kita pelajari dari orang-orang Solomon adalah dari cerita orang-orang Solomon adalah kuasa Allah adalah kuasa yang paling tinggi. Kita bisa memotong pohon dengan kapak, tetapi memerlukan waktu yang lama. Tetapi dengan kuasa Allah cuma mengatakan kun fayakun, maka terjadilah. Hamdan wa sanadan ala Allah azza wa jalla, salatan wa salaman ala nabiyah Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Ta'allam falaisal mar'u yuladu aliman. Pada dasarnya manusia tak terlahir dari memiliki ilmu. Jadi sebetulnya kita harus menuntut ilmu, karena Rasulullah SAW juga mewajibkan kita untuk menuntut ilmu. Dalam hadisnya mengatakan, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslimin wal muslimat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa sanaan ala Allahi azza wa jalla, salatan wa salaman ala nabi al-mustafa sallallahu alaihi wasallam, wa ba'du. Talabul ilmi, menuntut ilmu. Allah menciptakan akal untuk digunakan. Menuntut ilmu untuk mendapat ilmu yang bisa dipelajari dan diamalkan. Banyak ilmuwan dan pelajar yang menuntut ilmu, bahkan sampai ada yang di luar negeri hanya untuk menuntut ilmu. Karena dalam Al-Quran terdapat utlubil ilma walau bisini, menuntut ilmu sampai ke Cina. Menuntut ilmu sampai ke luar negeri itu tidak semudah membalikan tangan. Niat dan kesungguhan untuk menuntut ilmu. Innamal a'malu binniyati wa innamal likulli imrin ma nawa. Kesimpulan yang bisa kita ambil, menuntut ilmu untuk mencapai cita-cita agar sampai ke luar negeri dan menanamkan sifat keniatan dan kesungguhan untuk menuntut ilmu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa sana'an ala Allahi azza wa jalla, salatan wa salaman ala nabiyyina al-mustafa sallallahu alaihi wasallam, wa ba'd. Sesungguhnya saya dapat berdiri di sini karena ibu saya yang telah mengurus saya dari saya kecil hingga saya dapat berada di sini.
Ada sebuah cerita yang menceritakan tentang ibu. Bayi yang akan lahir ke dunia, ia bertanya kepada malaikat, "Wahai malaikat, saya takut jika saya lahir ke dunia, maka tak ada yang akan menemani saya." Tapi malaikat itu menjawab, "Tenang, di sana akan ada malaikat yang akan menjagamu juga." Dan bayi itu bertanya, "Wahai malaikat, siapakah dia?" Dan malaikat itu pun bertanya, dan malaikat itu pun menjawab, "Malaikat itu ialah ibumu." Maka dari itu kita harus menyayangi ibu kita yang tak kenal lelah, yang telah mengurus kita dari kita kecil hingga sampai sekarang ini. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa thana'an 'ala Allah 'azza wa jalla. Salatan wa salaman 'ala nabiyyinal Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dirahmati Allah, dalam surah Al-Isra ayat 23 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhuma wa qul lahumā qawlan karima. Ayat di atas menjelaskan bahwasannya semata-mata umat manusia diciptakan di muka bumi ini adalah untuk beribadah kepada Allah. Dan apa kewajiban kita setelah kita beribadah kepada Allah? Kewajiban kita setelah beribadah kepada Allah adalah berbakti kepada kedua orang tua. Hadirin, apakah antum semua tahu bahwasannya orang tua rela berbohong untuk anaknya? Orang tua rela untuk capek-capekan hanya untuk ananda tercinta. Ada sebuah kisah yang diriwayatkan oleh sahabat Rasul menyatakan bahwasannya kemuliaan seorang ibu itu lebih tinggi daripada kemuliaan seorang ayah. Ada seorang pemuda datang kepada Rasul bertanya, "Wahai Rasul, siapakah di muka bumi ini yang patut kita muliakan terlebih dahulu?" Rasul pun menjawab, "Ibu." Lalu pemuda tersebut bertanya, "Wahai Rasul, lalu siapa yang kita harus muliakan di muka bumi ini?" Rasul menjawab dengan jawaban yang sama, yaitu ibumu. Lalu pemuda bertanya lagi dengan ketiga kalinya, "Wahai Rasul, siapakah yang harus kita muliakan di dunia ini?" Rasul pun masih menjawab, "Ibumu." Lalu pada pertanyaan terakhir, pemuda pun bertanya, "Lalu siapa lagi ya Rasul?" Rasul menjawab, "Ayahmu." Dalam hadis di atas menjelaskan bahwasannya perjuangan orang tua bukanlah suatu hal yang mudah. Maka dari ini perbarui niat kita dan sadarilah bahwasannya ridho orang tua sangat penting bagi kita semua. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. 7 kali 7 49, setuju tidak setuju, yang penting penampilan. Saya Hilman Mangkat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa sana'an 'alallahi 'azza wa jalla. Salatan wa salaman ala nabiyyinal Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innad dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diridhai Allah adalah agama Islam. Tetapi keridhaan itu tidak semata-mata. Kita harus bertakwa dulu, beriman dulu, dan beribadah dulu kepada Allah Subhanahu wa taala agar mendapat keriduan tersebut. Kita sebagai umat muslim seharusnya kita tidak boleh memperduakan Allah Subhanahu wa taala, karena Allah telah berfirman dalam surah Al-Ikhlas ayat pertama, yaitu Qul huwallahu ahad.
katakanlah bahwasannya Allah itu satu. Ada pembukaan, ada isi dan Cukup sekian dari saya. Jika ada kesalahan maka itu dari saya. Jika ada kebenaran maka itu dari Allah Subhanahu wa taala. Cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa sana'an 'alallahi azza wa jalla. Salatan wa salaman ala nabiyyina al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ba'd. Hadirin rahimakumullah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam hadisnya, yaitu innamal a'malu binniyati wa innamal likulli imri'in ma nawa. Yang artinya segala pekerjaan itu tergantung pada niatnya, dan barang siapa yang berniat maka ia akan mendapatkan apa yang ia niatkan. Pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis ini adalah ketika kita ingin mendapatkan sesuatu yang kita niat, maka kita harus meniatkannya. Selain dari niat, kita harus pula yang namanya bersabar. Mengapa? Karena dengan kesabaran ini dapat membantu kita menahan diri dari yang namanya kecerobohan, yang dimana kecerobohan ini dapat menggagalkan kita mendapatkan sesuatu itu. Selain dari kesabaran, kita juga memerlukan yang namanya akal. Mengapa? Karena dengan akal bisa membantu kita menahan, memikirkan apa yang salah dan apa yang benar. Seperti yang kita ketahui dalam mahfuzat, fakir qabla an ta'zima, yang artinya berpikirlah sebelum melakukan. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Burung irian, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.